terutama anak-anak milenial dan Gen Z yang akan menjadi penerus bangsa ini, yang akan meneruskan bangsa ini ke depannya, sehingga kemudian mereka dapat bekal bahwa ada sesuatu yang salah di partai politik dan sesuatu yang salah itu mesti diperbaiki ke depan. Tidak, ini menjadi pendidikan politik juga bagi anak muda ini, tidak hanya sekedar milih saja ya Pak Miko ya. Kita kan bertanggung jawab ya, kita semua, Okta, Padang TV, alhamdulillah merasa memang betul-betul bertanggung jawab, maka acara ini kita gelar pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya itu. Baik, saya kepada Bu Julia sekarang. Bu Julia, apa yang sedang Ibu rasakan? Apakah juga mengalami hal yang sama dengan seperti apa yang dirasakan Pak Miko? Banyak sekali mahar-mahar politik yang diberlakukan oleh partai-partai yang ada ini. Sepertinya dilakukan partai. Saya katakan sepertinya karena kemudian tidak terjadi. Contoh, ada partai yang membuka pendaftaran, tetapi kemudian sebelum tahapan-tahapan itu selesai, pendaftaran, lalu kemudian ada psikotes atau apapun, jelas disampaikan dengan jelas setelah pendaftaran tahapannya 1, 2, 3, 4, 5 yang kita menjadi pegangan kita. Tetapi setiap tahapan itu belum selesai, lalu calon ditetapkan. Dan itu saya dengar bukan 1-2 partai, perilakunya seperti itu. Coba bayangkan, apa artinya? Mereka tidak menghormati kami. Dalam artian saya ya, dalam artian sikap kita itu etikanya kan saling menghormati. Dia tidak menghormati kita yang beritikat baik, ikut juga dalam pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan, inovasi-inovasi, rencana-rencana pembangunan Kota Padang ke depan. Dia tidak mau dengar itu. Mereka nggak mau dengar. Sehingga seakan-akan kita tidak penting lagi. Tidak hal tentang tidak diusung. Tidak hal sampai ujungnya bukanlah tentang diusung. Tetapi harus fair. Kalau enggak mereka tidak perlu melakukan penjaringan. Kalau boleh tahu Bu Julia sendiri udah berapa partai yang didaftar? Saya daftar di 4 partai. 4 partai. 4 partai. Jadi gini loh, hal-hal begitu bukan cuma kita merasa tidak dihormati, tetapi juga kemanusiaan kita terganggu, tersakiti. Sudah sampai di tahapan mana saja Bu Julia? Kita mau bilang tahapan apa? Ketika kita daftar hari ini, lalu 2 hari kemudian dia katakan, ini loh calon partai A. Mau bilang apa kita? Tapi mereka mau lakukan rekrutmen. Sikap apa sih ini? Apa saya berlebihan kalau saya katakan ini nggak ada sikap saling menghormati gitu loh? Nggak ada. Lalu mau sampai kapan gitu loh? Ini baru mulai. Kenapa saya juga semangat positif mudah-mudahannya untuk ikut membicarakan ini. Pilkadanya masih panjang. Kalau tidak punya sikap menghormati dari awal, kira-kira sampai ujung ini pilkada mau diapain? Bicara tentang mahar pilkada Bu Julia, apakah Ibu juga merasakan hal yang sama? Juga disampaikan sejak awal itu apakah oleh pimpinan partai ataupun oknum-oknum yang ada di sana? Sedikit berbeda mungkin ya. Memang ketika nggak tahu apakah nama mahar, tapi dalam proses pendaftaran itu ya kita ada uang-uang, saya langsung menolaknya. Katanya tadi udah ada 4 partai. Ya, saya menolaknya. Akhirnya tidak daftar? Saya daftar. Ada yang, karena ada juga yang tanpa mahar gitu ya? Ya, ada yang tanpa mahar. 1 partai dengan mahar. Mahar ya, itu sebutnya mahar ya. Tapi saya tidak mau membayarnya. Tapi saya jelaskan kepada ketuanya. Kenapa saya bersikap begitu? Makanya saya bilang, ini bukan cuma soal uang. Bukan karena saya tidak bayar lalu ini persoalan selesai. Tidak juga begitu. Baik. Tidak begitu gitu loh. Baik, kita tidak bicara tentang partai A, partai B sekarang. Kalau Ibu juga dimintai sejumlah uang atau tidak ada saat mendaftar? Seperti Pak Miko juga sempat ada 3 juta, 5 juta, 7 juta ya Pak Miko. Berapa saja Bu nilainya kalau boleh tahu? Yang 5 juta ya. 5 juta? Tapi saya tidak bayar. Dijelaskan atau tidak untuk apa saja duit 5 juta ini? Mereka tidak jelaskan dan saya juga tidak minta penjelasan karena saya langsung katakan saya tidak masuk dalam ruang-ruang kebijakan mereka, tapi izinkan saya untuk bersikap pada imajinasi demokrasi positif versi rakyat.
versi langsung halaman menyampaikannya? Rakyat. Saya langsung sampaikan. Direct atau by phone? Direct. Termasuk ketika harus UKK ke Jakarta dengan 500 juta dan saya tidak sepakat, saya datangi langsung. Dan saya katakan, kalau itu yang terjadi, saya tidak bangga sampai ke Jakarta. Tidak bangga. Tapi kalau di sini daftar 14, lalu yang ke Jakarta hanya 5, tidak pun termasuk saya memberi hormat. Pertanyaannya adalah, jika 10 orang ke Jakarta dan 10 orang sepakat tentang angka yang ditetapkan, walaupun istilahnya deposit, nanti kalau tidak diusung dikembalikan, itu pertanyaannya adalah, apakah 10-10-nya akan dapat surat rekomendasi 1? Jika itu yang terjadi, apakah Anda memang sedang menyaring pilkada calon kepala daerah terbaik? Atau memang asal kumpulin duit kali 10? Sorry, saya nggak enak ngomongnya. Karena, dan saya katakan lagi, kalau 10-10-nya dapat rekomendasi dengan saya ikut begitu, saya kembali tidak bangga. Tapi kalau misalnya ada apa? Saya sempat dengar tadi UKK 500 juta, itu bagaimana Ibu? Ya. Disampaikan seperti itu sejak awal itu? Ya, jelas. Dan saya nggak ikut. Yang menyampaikan pimpinan atau hanya? Pimpinan partai. Saya nggak ikut. Pak Biko juga mendapatkan itu waktu mendaftar? 500 juta untuk UKK? Iya. Tapi saya katakan dengan jelas. Kalaupun saya, uang ini kan kadang-kadang relatif ya. Adapun uang, tetapi konsepnya adalah siapa yang membayar surat rekomendasi keluar, saya nggak ikut. Apa yang membuat Ibu tidak mau membayarkan uang muka tadi, uang pendaftaran 5 juta? Memang nggak penting-penting amat. Oke. Nggak penting-penting amat itu. Operasional tidak sebesar itu begitu? Nggak penting-penting amat, karena seharusnya apa? Kalau partai punya itikat baik, ini pilkada bukan kemarin ditetapkannya. Harusnya mereka menyiapkan uang bahwa sampai pada tahapan prosedural untuk sampai bisa punya usungan, itu mereka harus mandiri. Tapi ketika biaya pemenangan, biaya kampanye, biaya TPS, itu tidak bisa tidak, itu namanya kos politik. Baik. Nah, dia harus mandiri sampai diantarkan ke KPU, ditetapkan KPU, harusnya partai bersikap mandiri. Baik. Telah tergabung juga secara virtual bersama kami pemirsa Uni Sofia Lauren. Halo, Assalamualaikum Uni Lauren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung. Uni, standby dulu saya kepada Pak Al-Kudri. Pak Al-Kudri, bagaimana proses yang Bapak jalani? Apakah juga mengalami hal yang serupa dengan kawan-kawan Pak Miko dan Bu Julia? Kalau menurut saya sangat mengecewakan. Jadi kalau pengalaman saya, memang partai itu setiap partai beda-beda dalam prosesnya. Ya, contohnya ada salah satu partai yang telah mengeluarkan rekomendasi, ya kan. Padahal kami beberapa calon kita kan juga mewakili teman-teman yang juga kecewa di dalam mengikuti proses. Kalau saya kan 6 partai saya mendaftar. 6 partai. Jadi saya hampir tahu gaya-gaya partai. Yang itu. Bayar berapa kali Pak? Yang dalam 6 itu 4 partai kita mendaftar bayar. Bayar berapa aja nilainya Pak Al-Kudri? Ada yang 5 juta, ada yang 7,5 juta. Kita ikuti. Yang itu tuh kita tidak masalah sebenarnya, ya kan? Walaupun undang-undang mengatakan partai itu tidak boleh menerima imbalan 1 sen pun, ya, itu adalah dalam undang-undang itu ada pidananya juga gitu. Tapi kami tidak masalah. Jadi yang jadi masalah ketika ada 13 orang yang mendaftar dalam hasil penjaringan, ya, tinggal 4 ini kami disuruh apa? Diminta untuk membayar survei, ya kan? Kalau surveinya katanya 150 juta, dibagi per 13, kan 37,5. Ya. Kami bayar. Oh, Bapak juga sudah membayarkan uang survei itu? 37,5. Oke. Tiga bayar. Tak tahu dalam menunggu survei, tak tahu muncul aja nama lain. Survei ini belum selesai, hasilnya keluar gitu ya? Belum diserahkan kepada kita. Ya kan? Belum selesai. Yang dapat rekom itu tidak pernah mendaftar, tidak pernah berproses dalam pencaringan di partai tersebut. Bapak tahu dari mana kalau dia tidak mendaftar di partai tersebut? Kita kan komunikasi terus, kan dalam
membayar survei itu kan udah jelas tuh, ada berapa orang besar, gitu ya? Empat besar yang dalam anggapan kami kan, kalau diantara yang 4 ini yang dapat rekom itu tidak masalah bagi kami. Ini yang tidak fair, padahal waktu masih lama. Nah, itu yang masalahnya. Dan orang pun tuh kalau dilihat segi surveinya juga kami tidak kalah-kalah juga gitu. Ini yang tidak fairnya gitu, tanpa pemberitahuan. Jadi kita itu harus saling hormat menghormati. Ya, kalau kami misalnya kalau tidak saling hormat menghormati, kita kan bisa juga jalur hukum. Kami ada bukti transfer, bukti dia minta biaya survei, bukti kami membayar pendaftaran. Itu yang jelas-jelas saja. Dan juga ada bukti dia minta mahar-mahar, itu juga ada. Tapi kalau kami masalah, cuma yang nggak enaknya waktu masih panjang. Tak tahu di keluarnya aja rekom yang tidak pernah mendaftar, yang tidak bayar survei, yang tidak ikut uji kelayakan. Kan ada tahapan-tahapannya itu. Itu yang tidak fairnya bagi saya. Dan juga ada juga beberapa partai yang tidak membayar, ada, itu kita akui juga kan. Cuma yang kita peserta dalam penjaringan calon wali kota Padang ini itu banyak yang mendaftar, banyak. Setelah itu kan ada penjaringan berapa orang yang tinggal lagi dianggap layak kan, disuruh dia bayar survei. Kan bayar survei ini berapa orang? Ada 5, misalnya 100 juta bayar. Bagi 5 gitu ya? Ya, bagi 5. Seharusnya kan yang antara yang 5 itu yang dapat rekom. Ya, kau nggak usah buka pendaftaran. Ngapain buka pendaftaran? Comot-comot aja lah. Ya kan? Kan bisa aja kalau gitu kan sama aja. Itu jadi, ada berapa partai yang melakukan hal yang demikian, Pak? Ada 4 partai. Semuanya seperti itu? Oh, nah yang apa itu ada 2 partai yang sampai membayar survei. Oke. Kita yang membiayai. Itu nama yang keluar juga bukan nama yang tergabung? Yang tidak mendaftar dari awal. Ini yang repotnya. Jadi mau dibawa kemana negeri ini saya nggak tahu juga gitu. Jadi istilahnya kami nggak masalah dipilih. Kami ini kan ingin mengabdi, ingin mengabdi ke Kota Padang karena ada potensi-potensi para calon ini, ya kan? Dan itu tuh pun memang apa namanya itu, kalau saya sangat berduka, bahasa saya itu tidak fair gitulah. Jadi yang seharusnya ya Pak Rekom tuh yang berproses dari awal dan dia telah membayar. Padahal undang-undang mengatakan loh. Di situ kalau kami ini sepakat Pak Mikol nih ya kan bisa dipidanakan ini. Ya bisa dipidanakan. Kalau kurang ajar kami bisa juga kurang ajar kan. Bukti-buktinya ada ya Pak? Ada bukti, ada lengkap semuanya. Ya kan, jangan memain masalah hukum nih. Kami kan karena itu. Atau dari awal harus bayar sekian, kami siap juga bayar. Ya, kami kan sudah siap juga untuk wali kota nih duit. Kalau enggak ada duit ya nggak bisa. Cuma sesuai aturan nggak gitu.